Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnimita Siti Jahrani. Nama saya Widya Anissa Fadri. Nama saya Diwangi Altia Putri. Di sini kami dari kelompok 8 akan praktikum dengan judul gerak parabola. Dengan tujuan 1. Mengamati lintasan gerak parabola. 2. Mendeskripsikan hubungan antara kecepatan awal dan ketinggian maksimum dan jarak mendatar maksimum secara kualitatif. 3. Mendeskripsikan hubungan sudut evaluasi dengan ketinggian maksimum dan jarak mendatar maksimum. Dasar teori. Gerak parabola merupakan perpaduan gerak lurus beraturan atau GLB pada arah horizontal dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak parabola juga dikenal dengan gerak peluru. Gerak parabola juga merupakan perpaduan antara gerak arah horizontal dan gerak vertikal. Saat gerak parabola terjadi, diasumsikan tidak ada hambatan dari udara, sehingga semua benda jatuh dengan percepatan yang sama. Alat dan bahan. 1. Air. 2. Botol air mineral berukuran 1,5 liter. 3. Busur derajat. Yang keempat, penggaris. Yang kelima, meteran. Yang keenam, paku. Dan yang ketujuh, sedotan air mineral gelas. Prosedur kerja. Yang pertama, isi botol air mineral dengan air sehingga penuh, kemudian tutup botol air tersebut. Yang kedua, lubangi tutup botol dengan menggunakan paku dan masukkan sedotan sedemikian sehingga tidak ada kebocoran. Lalu yang ketiga yaitu miringkan botol hingga membentuk sudut tertentu, misalnya 30 derajat. 4. Tekan botol sedemikian rupa sehingga air keluar masuk sedotan. Amati lintasan yang keluar melalui sedotan tersebut. 5. Ukurlah ketinggian maksimum dan jarak mendatar maksimum yang dicapai. 6. Ulangi langkah 1-5 sebanyak 5 kali untuk sudut kemiringan botol sebesar 30 derajat. Tetapi, kekuatan tekan pada botol berubah dari tekanan lemah hingga kuat. 7. Ulangi langkah 1-5 sebanyak 5 kali untuk tekanan pada botol yang kira-kira sama, tetapi sudut kemiringan berbeda-beda, yaitu 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 75 derajat. 8. Tulis data hasil pengamatan pada tabel. Isi botol air mineral dengan air sehingga penuh. Kemudian tutup botol tersebut hingga rapat. Selanjutnya lubangi tutup botol dengan menggunakan paku. Masukkan sedotan sedemikian sehingga tidak ada kebocoran. Miringkan botol hingga membentuk sudut 30 derajat. Selanjutnya, mari kita lakukan percobaan yang pertama, yaitu pada kemiringan botol tetap 30 derajat. Dari percobaan kemiringan botol 30 derajat dengan kekuatan sangat lemah, terdapat ketinggian maksimum sebesar 23 cm dengan jarak mendatar maksimum sebesar 1 cm. Selanjutnya, dari percobaan kemiringan botol 30 derajat dengan kekuatan lemah, terdapat ketinggian maksimum sebesar 23 cm dan jarak mendatar maksimum sebesar 3,5 cm. Lalu, dari percobaan kemiringan botol 30 derajat dengan kekuatan sedang, terdapat ketinggian maksimum sebesar 23 cm dan jarak mendatar maksimum sebesar 11 cm. Selanjutnya, dari percobaan kemiringan botol 30 derajat dengan kekuatan kuat, terdapat ketinggian maksimum sebesar 23 cm dan jarak mendatar maksimum sebesar 22 cm. Yang terakhir, dari percobaan kemiringan botol 30 derajat dengan kekuatan sangat kuat, terdapat ketinggian maksimum sebesar 23 cm dan jarak mendatar maksimum sebesar 30 cm. Kemudian, kita lakukan percobaan yang kedua, yaitu pada tekanan botol tetap. Dengan kemiringan botol 15 derajat, terdapat ketinggian maksimum sebesar 8 cm dan jarak mendatar maksimum sebesar 14 cm. Dengan kemiringan botol 30 derajat, terdapat ketinggian maksimum sebesar 23 cm dan jarak mendatar maksimum sebesar 22 cm.
Dengan kemiringan botol 45 derajat, terdapat ketinggian maksimum sebesar 28 cm dan jarak mendatar maksimum sebesar 23 cm. Dengan kemiringan 60 derajat, terdapat ketinggian maksimum sebesar 37 cm dan jarak mendatar maksimum sebesar 20 cm. Dengan kemiringan botol sebesar 75 derajat, terdapat ketinggian maksimum sebesar 45 cm dan jarak mendatar maksimum sebesar 15 cm. Jadi, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana lintasan air yang keluar dari lubang pada sedotan tersebut? Lintasan air yang keluar pada lubang sedotan membentuk lintasan parabola. Yang kedua, apa tujuan menekan botol dengan kualitas tekanan yang berbeda-beda? Agar mengetahui jarak ketinggian maksimum dan jarak mendatar maksimum dengan kekuatan tekanan yang berbeda-beda. Pertanyaan ketiga, gambarkan lintasan air berdasarkan tabel data pengamatan 1 dan tabel data pengamatan 2. Untuk tabel pengamatan 1, ini gambar lintasannya. Di sini sumbunya sama namun kekuatannya berbeda-beda. Pada tabel pengamatan 2, di sini sumbunya berbeda-beda tetapi kekuatannya tetap. Soal nomor 4, sebutkan faktor-faktor yang menentukan ketinggian maksimum dan jarak mendatar maksimum yang dicapai air pada percobaan ini. Faktor yang menentukan ketinggian maksimum yaitu sudut elevasi, kecepatan awal, dan percepatan gravitasi. Faktor yang menentukan jarak mendatar maksimum yaitu kemiringan pada botol atau tekanan pada botol. Jadi kesimpulannya, jarak maksimum dan tinggi maksimum yang dicapai air pada percobaan ini dipengaruhi oleh kelajuan air. Y maksimum terjauh pada sudut 75 derajat yaitu 45 dan X maksimum terjauh didapatkan pada sudut 45 derajat yaitu 23. Sekian percobaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.